Selamat malam semuanya. Perkenalkan kembali, nama saya Indrian Jayanto. Saya pikir saya lagi butuh teman untuk mengutarakan isi pikiran saya, sehingga sepertinya saya akan cukup konsisten untuk buat video singkat seperti ini. Setidaknya saya ingin mengungkapkan isi pikiran saya, sehingga dalam isi video ini maupun yang sekarang maupun yang seterusnya, komentar saya merupakan pendapat pribadi sehingga bisa salah dan bisa benar. Dan keputusan siapa yang memilih benar dan salah adalah saya kembalikan lagi ke diri Anda sendiri. Sehingga dalam video ini murni pemikiran saya pribadi. Dan tentu ada beberapa konten, ada beberapa topik yang ingin saya bawakan dalam video yang terpisah. Dan video ini saya ingin membicarakan mengenai jangan gigit orang yang kita kasih yang kasih kita makan. Karena ada satu fenomena yang cukup menarik. Meskipun sejujurnya saya tidak mengikuti fenomena itu, tapi saya ingin mengutarakan isi pikiran saya. Karena ada dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama adalah kita nggak boleh dan jangan menggigit orang yang kasih kita makan. Mungkin dengan kalimat lain, kita jangan dan nggak boleh untuk menjelek-jelekan atau membuka aib dan sebagainya. Dan pandangan yang kedua adalah kalau misalkan orang yang kasih kita makan itu nggak hormat sama kita, memperlakukan kita dengan buruk, memperlakukan kita dengan kurang baik, dengan tidak baik, ya gigit aja nggak masalah. Kalau dari saya pribadi, kedua pandangan ini itu sama-sama tidak salah dan sama-sama tidak benar juga. Maksudnya apa? Karena kebetulan latar belakang pendidikan saya adalah latar belakang pendidikan psikologi dan saya juga merupakan calon psikolog. Tentu kalau misalkan ditanya apa yang buat benar dan apa yang buat salah adalah bergantung dengan situasinya, bergantung dengan kondisinya, bergantung dengan orangnya, bergantung dengan siapa yang dikaitkan, dan bergantung banyak sekali hal sehingga kompleks. Dan kita buat ini coba pembicaraan dengan sederhana. Yang pertama, pandangan pertama yang tadi saya sebut, nggak boleh menggigit atau menjelek-jelekan atau merusak nama baik dan sebagainya orang yang kasih kita makan. Itu ada benar juga. Buat saya pribadi batasannya adalah kalau mau gigit ya gigit aja, tapi seperti apa gigitannya? Kalau gigitannya sudah menjelek-jelekan, gigitannya bersifat destruktif, menghancurkan dan berdampak ke ketidaknyamanan banyak orang, ya buat saya pribadi itu kurang baik karena gigitannya bersifat destruktif. Lalu pertanyaannya, apakah ada gigitan yang bersifat konstruktif? Buat saya pribadi ada. Oleh karena itu dari setiap meeting, setiap rapat, setiap diskusi akan ada kemungkinan besar namanya konflik atau debat. Siapa yang paling baik dan siapa yang paling oke. Oleh karena itu biasanya akan ketemu win-win solutionnya. Dan kalau misalkan gigitannya itu bersifat destruktif, ya buat saya pribadi sudah cukup kurang baik. Menjelek-jelekan suatu instansi, menjelek-jelekan suatu seseorang, individu atau perusahaan, gigitannya itu bersifat atau bahkan justru malah berdampak ke diri kita sendiri. Terlepas dari kita siapa, kemampuan finansial kita seperti apa, terlepas dari itu, buat saya apabila konflik datang, kita ubah istilah gigitan menjadi konflik. Kalau misalkan konflik yang terjadi bersifat destruktif, tentu nggak baik. Kalau misalkan konflik yang terjadi bersifat konstruktif, itu tentu baik. Bagaimana cara kita membuat konflik yang terjadi bersifat konstruktif? Tentu butuh kerjasama dari dua belah pihak. Pihak A dan pihak B perlu bekerja sama untuk mencari win-win solution, dan win-win solution ini bersifat konstruktif di kedua belah pihak.
Caranya bagaimana? Komunikasi yang baik, mencoba berempati dalam artian melihat dari sudut pandang yang berbeda dan mencoba memahami sudut pandang orang terkait, sudut pandang lawan bicara kita, dan itu butuh proses yang cukup panjang mungkin, dan butuh kerendahan hati, butuh keterbukaan hati pula. Dan menariknya kalau misalkan itu berhasil dilakukan, itu bisa jadi dampaknya, harapannya cukup baik dan itu bersifat konstruktif. Meskipun itu mungkin gak bisa terjadi dalam satu kali mungkin, karena itu butuh latihan. Saya sendiri juga masih dalam tahap latihan. Kalau misalkan ada pertanyaan, siapapun Anda, kalau misalkan ada pertanyaan dan kepengen diskusi, langsung tulis di kolom komentar. Saya nggak peduli Anda mau like, subscribe, dislike, itu terserah Anda. Kalau misalkan tiba-tiba Anda kepengen diskusi atau tiba-tiba kok pemikiran saya seperti ini sih dan sebagainya, tulis aja di kolom komentar. Nanti kalau misalkan saya bisa bahas, saya akan bahas. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk nonton video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan dan di lain video. Bye-bye.